sampai ke ini. Ya, yang kita kira ataupun dari Sabang yaitu berada di daerah Aceh dan Merauke berada di daerah Irian. Ya, dan masuk setelah itu Sumut, nah, ataupun Sumatera Utara, yaitu provinsi kita sendiri. Ya, yang ibu kotanya adalah Medan. Ya, inilah semua batas wilayah darat dan laut dari Indonesia. Bagaimana perkembangannya ini? Setiap daerah memiliki laju perkembangan yang berbeda-beda. Contohnya, secara umum kita ketahui bahwasannya di negara kita ini yang lebih cepat maju adalah ibu kota Indonesia, Jakarta. Bagaimana perkembangan mereka dengan di daerah kita? Jelas sangat berbeda. Nah, kita harus tahu bagaimana perkembangan mereka, ya, perkembangan dari setiap wilayah. Ya, bagaimana perkembangan dari Medan dengan Papua? Nah, bahkan di sana sekolah mereka pun, nah, kita sudah enak. Ada papan tulis kita seperti ini, ya, whiteboard. Nah, kalau di Papua, bahkan papan tulisnya triplek hitam kabur. Itu pun kalau ada, ya, bangunannya kita sudah permanen. Mereka di kayu, ya, atapnya dari jerami. Nah, itulah perbedaan perkembangan setiap wilayah. Jangankan di setiap provinsi, bahkan setiap desa pun memiliki laju perkembangan. Kita perhatikan desa kita ini dengan ke arah sana lah, ibu kota kabupaten Pangururan, ya. Bagaimana perbedaannya? Jelas kan? Jelas terlihat. Sedangkan di desa kita saja berbeda, di negara kita saja berbeda. Apalagi lagi nanti antar negara, biasanya Tenggara. Setelah Asia Tenggara ke Eropa, Asia Barat, ya, pasti akan sangat berbeda, jauh berbeda nanti. Ya, itu yang perlu kita pelajari. Kita pahami dulu sebenarnya di mana perbedaan ataupun perkembangan setiap daerah masing-masing. Selanjutnya kita akan pelajari budaya, ya, sesuai dengan apa yang ditetapkan, ya. Nah, kalau di sini nanti kompetensi dasarnya mendeskripsikan perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia. Ya, kita ini sudah dibagi-bagi di setiap daerah. Bahkan untuk mendaftar sekolah pun, ya, apalagi masuk ke sekolah negeri, ada yang dikatakan kategori zonasi. Berarti dia menggunakan zona, ya, yang diambil siapa yang terdekat tempat tinggal atau berdomisili yang lebih dekat ke sekolah tersebut, itu yang akan masuk. Contohnya di sekolah SD ini dibuatlah contohnya akan penerimaan siswa baru yang berdomisili di sini dekat dengan SD ini, itu akan lebih diutamakan. Ya. Selanjutnya, bagaimana administrasi? Contohnya untuk masyarakat, ya, yang sudah 17 tahun ke atas, bagaimana dibuat administrasinya? Dikasih ataupun diberikan ataupun dibuat KTP, kartu tanda penduduk. Untuk yang berkeluarga ada juga kakak, kartu keluarga. Bagaimana yang belajar? Nah, kalian akan diberikan, didaftarkan ke Dapodi, ya. Selanjutnya dibuat NIS kalian, NIS. Itulah data kalian nanti sampai kalian nanti ke tamat SMA. Ya. Selanjutnya untuk nanti di yang
jenjang perkuliahan akan diberikan NIM, nomor induk mahasiswa. Nah, itulah administrasinya. Sudah tahu tadi ini tentang inilah luas wilayah Indonesia. Ya, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, ya, sampai ke Maluku dan Jaya. Itulah luas wilayah Indonesia. Kita masuk ke selanjutnya, ya, 125. Oke. Ini dia. Kita ketahui luas wilayah. Yang pertama dia Nangro Aceh Darussalam. Ya, letak ibu kotanya adalah Bandar Aceh. Berapa luasnya? 51.937 kilometer. Itulah luas dari provinsi tersebut. Berapa kabupaten dia? Ada 17. Jumlah kota yang dimiliki 4. Jumlah kecamatan 241. Ya. Selanjutnya Sumatera Utara. Nah, ibu kotanya Medan. Ya. Luasnya 73.987. Jumlah kabupaten 18. Sudah ada letak perbedaannya. Dari luas saja sudah berbeda. Ya, 20.000 kilometer berbeda. Luasnya. Selanjutnya kabupatennya berbeda 1, 17 dan 18. Kotanya 4, sedangkan di Medan 7. Jumlah kecamatan 326 kecamatan. Ya, dari segi perbedaannya. Selanjutnya Sumatera Barat. Ini lebih sempit, lebih luas. Jumlah luasnya 42.899. Ya, jumlah kabupatennya ada 12. Kecamatan 7. Kota 7. Kecamatan 158 kecamatan. Masuk lagi di selanjutnya Riau, Kepulauan Riau. Inilah ibu kotanya, ya, dihafal juga ini, perlu. Jambi, kotanya Jambi, Sumatera Selatan, Palembang, sampai ke nanti ke Irian Jaya Barat yang beribu kota di Manokwari. Ya. Itulah tentang perkembangan provinsi. Bahkan sebenarnya ini banyak provinsi yang sudah nikah. Awal Indonesia merdeka provinsi, ya, di Indonesia ini adalah 8 provinsi. 8 provinsi. Ya, sekarang sudah 36. Ada lagi Papua Pegunungan. Yang beribu kota di Jaya. Ya, itulah banyak provinsi yang besar. Itulah perkembangan setiap provinsi. Semakin dia semakin maju. Dan masuk kita ke selanjutnya, perkembangan laut. Sekarang dikatakan misalnya Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ya, garis pantainya sekitar 81.000 km. Wilayah lautnya meliputi 5,8 juta kilometer atau sekitar 70% dari luas total wilayah. Berarti dari 100% ya, luas wilayah Indonesia 30% daratan, 70% lautan. Berarti kekayaan alam laut sangat besar. Ya, biarpun dia begitu banyak pulau-pulau, ya,
Inilah perkembangan wilayah laut Indonesia. Masuk kita ke bagian yang selanjutnya, ada batas-batas laut Indonesia. Yang pertama itu perairan Nusantara atau laut pedalaman, dan adalah semua laut yang terletak pada sisi dalam garis dasar atau garis pangkal yang terdiri dari laut, teluk dan selat menghubungkan pulau-pulau yang ada di Nusantara. Yang di mana itu? Nah, kalau kita lihat di sini, inilah dia. Laut yang berada di dalam semua. Ya. Itulah lautnya. Tentang yang dikatakan tadi pada bagian pertama, itu perairan yang ada di antara pulau tersebut. Selanjutnya laut teritorial adalah laut yang telah ditetapkan berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Inilah ini. Dari posisi paling luar sampai ke sini 12 mil, sekitar 12 kilometer. Ya, itulah batas laut. Selanjutnya, batas zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut wilayah Indonesia selebar 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Dari mana garis pangkalnya? Di sini 200 meter, 200 mil, sekitar 200 kilometer. Selebihnya itulah yang dikatakan adalah perbatasan wilayah, dan juga ada nanti laut bebas. Jika dikatakan dia laut bebas, dia sudah melewati batas dari sisi pendengaran. Contohnya di samudra. Padahal di sini 200 mil. 200 mil ya batasnya. Lebih dari 200 mil itu yang dikatakan laut bebas. Ya. Jadi itu tidak ada hak milik untuk negara ini, tidak. Itu punya milik bersama. Bagaimana? Contohnya jika kita melewati tersebut, kita harus meninggalkan bendera kita melewati daerah tersebut. Bendera bahwasanya menandakan kita sedang lewat. Ya, itulah pencapaian batas wilayah laut. Bagaimana upaya pelestariannya? Sebagian besar laut kita kan sudah banyak yang tercemar, terumbu karang juga sudah semakin berkurang. Ikan-ikan pun sudah mulai berkurang. Apa yang membuat seperti itu? Membuang sampah terus-menerus. Maka plastik kan banyak. Plastik berbuang ke laut. Karena tempat sampah terbesar di dunia adalah laut. Itu yang menampung semua. Ya, sampah rumah tangga, sampah industri masuk ke laut. Sudah. Ini berbagai jenis biota laut, ikan udang, sungai, kerang. Itulah ada pencarian kerang mutiara juga untuk laut. Ada laut untuk tambang garam. Ya, garam itu diambil dari laut yang dijemur. Contohnya dia ketika pasang laut, ya, naik dia airnya di daratan akan ditampung, dibuat petak-petak seperti petak rawa, supaya air yang naik tadi jika surut akan tinggal, ujungnya terkena sinar matahari, tinggallah garam-garamnya. Itulah sumber dari garam yang kita pakai di rumah. Ya, inilah dia. Bahkan pertambangan laut lepas pun ada. Ya, inilah ikan, salah satu kekayaannya. Bahkan di laut lepas tambang minyak. Ya. Masuk kita ke bagian selanjutnya. Nelayan menjual ikan di tempat pelelangan tambang minyak bumi di lepas pantai. Faktor yang mengakibatkan kerusakan, membuang sampah di laut, pembuangan limbah, penggunaan bahan peledak.
menggunakan bom mencari ikan. Ya, penggunaan jaring harimau. Ya, ini dilarang ini di perairan Indonesia penggunaan jaring ikat harimau karena semua bahkan ikan yang kecil akan ditangkap sulit. Sudah tumpukan minyak mentah di laut. Nah, contohnya kembangan di tambang lepas pantai tadi, ya, terbuang ke laut, minyak tersebut, ya, akan mengakibatkan pencemaran air. Itulah bagaimana cara menjaga kebersihan, melakukan daur ulang dan sebagaimana, ya. Itulah tentang laut dan wilayah Indonesia. Sekarang yang akan kita pelajari masuk ke dalam sosial negara kita. Ya, akan kita pelajari yang pertama Indonesia. Nah, Indonesia. Ya, kita tahu Indonesia memiliki ibu kota yaitu Jakarta. Bentuk pemerintahannya Republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan, mata uang rupiah, bahasa Indonesia, lagu kebangsaan, hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Itulah Indonesia. Kita pelajari dulu negara kita. Selanjutnya mampu kita nantikan kita pelajari negara-negara tetangga, khususnya untuk negara ASEAN, ya, ASEAN. Nah, yaitu Asia Tenggara. Yang pertama dia masuk ke Singapura. Bagaimana kota Singapura ini? Dan merupakan sebuah negara kota letaknya di ujung semenanjung Malaysia, berbatasan dengan Malaysia dan Kepulauan Riau. Ya, ibu kotanya Singapura. Bentuk pemerintahannya republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan, perdana menteri, mata uang dolar Singapura, lalu kebangsaan, majulah Singapura. Hari kemerdekaan 9 Agustus 1945. Ya, inilah tentang negara Singapura. Ya, lalu kebangsaan ini kok mirip dengan bahasa Indonesia. Kita bertanya, ada yang tahu siapa yang menciptakannya itu? Ya, yang menciptakan lagu kebangsaan itu adalah orang Indonesia asli, orang Padang yang berada oke. Umur man. Juga itulah tentang sekilas tentang Singapura. Masuk ke Malaysia. Ya, masuk ke Malaysia. Ibu kotanya Kuala Lumpur. Ya. Bentuk pemerintahan kerajaan konstitusional, kepala negara sultan yang berketuan agung, kepala pemerintahan perdana menteri, mata uang ringgit, lalu kebangsaan negara hari kemerdekaan 31 Agustus 1957. Dan Filipina, ibu kotanya Manila. Bentuk pemerintahannya republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan juga presiden, lalu kebangsaan lupa iniran, lupa iniran, ya, nangilok pedang, lupa iniran. Hari kemerdekaan 4 Juli 1946. Ya, berbeda sedikit ya. Itu sisa hari kemerdekaannya. Masuk ke Brunei Darussalam. Sudah termasuk negara yang makmur. Ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Bentuk pemerintahan sultan, kepala negara sultan, kepala pemerintahan juga sultan, mata uang dolar Brunei,
lagu kebangsaan Allah peliharalah Sultan. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984. Berarti mereka merayakan hari kemerdekaannya memperingati hari kemerdekaannya pada tahun November. Ya, Thailand. Disinilah negara di Asia Tenggara yang memiliki teknologi modifikasi mesin-mesin, baik mesin industri, mesin pertanian, mobil. Di sini banyak modifikasi yang canggih. Bagaimana dengan negara Thailand? Ibu kotanya pemerintahan kerajaan konstitusional, kepala negara, raja, kepala pemerintahan perdana menteri, mata uang, lagu kebangsaan Pencatai. Masuk ke Vietnam, masuk kita ke Vietnam. Bagaimana dengan Vietnam? Udah? Ibu kotanya Hanoi. Bentuk pemerintahan republik, berarti sama, hampir mirip dengan Indonesia. Kepala negaranya adalah presiden. Selanjutnya pemerintahan perdana menteri, mata uang dong. Lagu kebangsaan Tin Quan Trắc. Hari kemerdekaan 2 September 1945. Berarti merdeka dekatan. Semua hari kemerdekaan di Asia Tenggara. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya lingkungan Asia Tenggara itu adalah bekas daerah jajahan yang sama. Masuk ke Myanmar. Ibu kotanya yaitu Nay Pyi Taw. Bentuk pemerintahan republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, mata uang kyat, lalu kebangsaan Obama Kien. Hari kemerdekaan 4 Januari 1949. Mereka semua sudah masuk ke Laos. Inilah negara yang ada di Indonesia, di Asia Tenggara ini yang tidak memiliki laut. Itulah Laos. Bagaimana negara Laos ini? Laos adalah daratan di Asia Tenggara. 80% wilayah berupa daratan dan 20% berupa perairan. Perairan tersebut itu adalah danau, bukan laut. Contohnya Danau Toba ini kan, ini juga adalah perairan. Masuk kita. Ibu kotanya Vientiane. Bentuk pemerintahan republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, mata uang Ringgit, lalu kebangsaan Peng Sat Lao. Dan hari kemerdekaan 19 Juli 1949. Kamboja. Inilah ibu kotanya Phnom Penh. Monarki, negara monarki ini pemerintahannya kepala negaranya raja, kepala pemerintahan perdana menteri, mata uang Rin, lagu kebangsaan Nokoreach. Hari kemerdekaan 17 April 1953. Masuk ke Timur Leste. Negara ini berada di dangkalan setahun karena tak sekitar tahun. Ibu kotanya di bentuk pemerintahan republik, kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, mata uang dolar Amerika Serikat. Hari kemerdekaan 20 Mei 2002. Kenapa tahun 2002 hari kemerdekaannya? Sebenarnya Timur Leste ini adalah kencahan dari Indonesia.
meminta merdeka dari Indonesia pada saat krisis moneter di Indonesia tahun 1998. Mereka sudah ingin merdeka, membentuk negara sendiri, memisahkan diri dari Indonesia. Ya, nah, dampak perubahan sosial dari negara tetangga. Ya, contohnya kalau di satu Asia Tenggara itu dikatakan biasanya itu adalah satu rumpun. Ya, budayanya mirip. Contohnya kalau budaya kita mirip Malaysia, kebanyakan mayoritas Melayu. Ya, mayoritas Melayu. Masuk lagi ke daerah Thailand itu juga satu rumpun. Nah, bagaimana perubahan sosial? Pasti tidak akan jauh berbeda. Ya, contohnya negara industri yang ada di Indonesia, di Asia Tenggara itu adalah Singapura. Daerah industri di Indonesia Batam. Padahal kalau kita di Batam bisa kita lihat dengan mata sendiri bahwasannya di mana letak Singapura. Nampak dia dari Batam. Ya, dari lokasi Singapura. Bagaimana perkembangannya? Hampir sama. Ya, itulah dampak perubahan sosial negara-negara tetangga. Contohnya kalau kita berbatasan dengan Malaysia, ya, ada istiadat pun mirip. Contohnya Malaysia, bahasanya pun mirip, kan? Melayu. Indonesia juga, ya, mayoritas ataupun turunan dari Melayu. Ya, bahasanya digunakan bahasa yang kita gunakan mirip dengan mereka. Kita menggunakan bahasa Indonesia, ya, mereka menggunakan bahasa Melayu. Ada sedikit miripnya. Bagaimana? Bukan? Itulah tentang bagaimana perkembangan di negara-negara tetangga. Kita kan sudah membahas dari itu. Masuk kita ke selanjutnya, ke negara-negara bahkan ke benua. Kita mempelajari benua. Ada enam benua di dunia. Ya, yang pertama dia benua Asia, benua Afrika, benua Amerika, benua Eropa, Australia, dan Antartika. Asia memiliki luas wilayah 48.579.000 km persegi. Dan Afrika lebih sempit dari Asia, memiliki 30.065.000 km persegi. Begitu juga ke negara selanjutnya, benua Amerika, Eropa, Australia, dan Antartika. Benua Antartika lah benua yang paling dingin karena dekat dengan kutub. Berarti di sana es, kebanyakan es di sana semuanya. Jadi hewan-hewannya di sana pun imuin, anjing laut. Itulah di tentang benua. Ada 6 benua di dunia. Sudah, inilah luas-luasnya. Nah, inilah dia benua Asia. Ya, inilah benua Asia. Ya, boleh bakaran kantor dunia Arab, Turki, Hong Kong, Macau, dan itulah Asia. Ya, inilah luas benua Asia. Ya, masuk selanjutnya. Nah, ini ada Asia Tenggara, itu dari 7 negara tersebut. Asia Timur, yang masuk ke sana adalah Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, RRC ataupun Republik Rakyat Cina, dan Taiwan.
Asia Barat, Afghanistan, Irak, Arab Saudi, Turki, Suria, Israel, Yordania, Iran, Kuwait, Yaman, Oman, Bahrain, Siprus, Qatar, Palestina. Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan. Asia Tenggara, Mongolia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan. Asia Tengah, tan maksudnya tan. Masuk ke selanjutnya, letak dan batas. Nah, ini ada semua bentang alam. Danaunya juga semua kita bahas bagaimana perkembangannya. Contohnya penduduk wilayah benua Asia banyak sebagai berikut. Arab, Jepang, Korea, Melayu, Mongolia, Persia, Tatar. Kalau katakan Melayu itu rata-rata itu dari Asia Tenggara. Kita juga Melayu, ya. Baru benua Afrika. Inilah dia Afrika. Inilah Afrika. Apa yang ada di sana? Ada Afrika Selatan, Angola, Zambia, Lesotho, Komoro, itulah. Afrika Barat, Nigeria, Ghana, Liberia, Gambia, Afrika Tengah, Afrika Utara, Timur. Sudah, Afrika, gurun juga banyak di sana, ya. Inilah benua Amerika. Dari Alaska sampai ke Selatan. Dan ini adalah Greenland. Itulah perbatasannya. Ya. Selanjutnya itulah benua Amerika. Secara kita saja benua Eropa. Ini paling luas. Dari sini keluar banyak semua dari Eropa dulu untuk mencari rempah-rempah. Sampai mereka di Asia menggunakan kapal. Ya. Kapal pinisi. Australia. Ini benua Australia. Masuk ke selanjutnya udah sampai di sana. Benua Antartika itu tidak dibahas di sana karena itu daerah iklimnya pun ekstrim. Pokoknya kalau dikatakan dia benua Antartika, ya, daerah kita jelaskan daerahnya itu semua adalah es. Jadi orang yang tinggal di sana yang memakai mantel itu kan yang dari Filipina Arab, orang Eskimo, ya, orang Eskimo. Jadi mereka menggunakan mantel bulu yang sangat tebal supaya menjaga kehangatan tubuhnya. Ya, itulah tentang negara ini semua. Bagaimana perkembangannya kita membahasnya, enggak? Dan yang pasti yang paling maju dari antara benua-benua tersebut adalah benua Eropa dan Amerika. Karena di sana terletak semua negara-negara maju. Udah? Udah. Sampai di sini pembelajaran kita tentang memahami perkembangan wilayah Indonesia, kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara Asia Tenggara dan benua-benua. Ada pertanyaan? Sudah paham kan? Ya, satu orang pimpin doa. Ya, maju dulu ke depan. Menutup doa. Jom dulu. Ya, kita tutup materi pembelajaran kita. Ya, nanti akan saya kasih ada tugas. Tugasnya nanti kalian buat nama negara dan nama ibu kotanya dan terletak di benua mana, ya? Atau ini aja negara dan nama ibu kotanya. Ya, maju join. Ya, itu tugas di rumah. Kalau bisa dibelikan mata uang bisa.
Indonesia rupiah, Malaysia ringgit, India rupiah, dan mata uangnya itu ditulis semua ya, dan di luar.